boykot produk yang berikut ini. Royco, Starbucks, McD. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? Israel itu memiliki seorang perwira dan politisi legendaris dan juga sangat kontroversial. Namanya adalah Moshe Dayan. Walaupun kontroversial, tetapi tentu saja dia memiliki segudang prestasi dan pengalaman. Dia ikut terlibat dalam Perang Dunia II, kemudian dia ikut terlibat dalam perang lawan Inggris. Dia ditangkap juga waktu itu. Kemudian dia terlibat dalam Perang Yom Kippur, Perang 6 Hari, Perang Pendirian Negara Israel tahun 1948 dan sebagainya. Dan dia juga tentu saja adalah musuh bebuyutan dari orang-orang Arab, dan dia adalah salah satu jenderal yang sangat susah untuk bisa ditaklukkan. Suatu kali dia menceritakan, mempresentasikan tentang bagaimana strategi dia untuk menaklukkan orang-orang Arab. Jadi strategisnya tuh gini. Kemudian ada satu orang yang bertanya di situ, "Pak, maaf Pak, ini nggak bahaya tak? Kan maksudnya bisa aja orang Arab sekarang membacanya, bisa aja orang Arab sekarang di sini melihatnya, terus mereka mengambil tindakan. Jadi apa yang harus dilakukan? Takut nggak sih?" Kemudian Moshe Dayan mengatakan dengan sangat enteng, "Saya sama sekali nggak takut dengan orang Arab. Karena apa? Karena sejatinya mereka tidak akan bisa membaca. Seandainya pun mereka membaca, mereka tidak akan paham. Seandainya pun mereka paham, mereka tidak akan bertindak." Atau dalam versi yang lebih panjang tapi meragukan, dia mengatakan kurang lebihnya seperti ini, "Saya tidak khawatir orang-orang Arab membaca strategi saya, karena pada dasarnya mereka tidak bisa baca, dan sekalinya bisa baca, mereka tidak bisa paham. Sekalinya paham, mereka tidak akan bertindak, dan kalaupun bertindak, mereka bertindak tanpa perencanaan, dan kalaupun misalkan mereka bertindak dengan terencana, maka mereka tidak bersatu, mereka mudah dicerai-beraikan." Ya, beberapa komentar dia yang lain juga kurang lebih mengatakan hal yang semacam itu, bahwa tuh lihat, dia pernah satu kali ngomong, tuh lihat tuh orang-orang Arab itu selama dia ngantre di bisnya itu nggak bisa, dia berkerumun kayak gitu aja, maka dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan kita. Kita nggak usah khawatir sama keberadaan mereka, mau banyak mau dikit. Kalau ngantre di bus aja nggak bisa, ya udah, kita nggak usah takut sama mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak terencana, mereka adalah orang-orang yang malas, tidak membaca, mereka bahkan tidak tahu sejarahnya sendiri. Apa yang harus ditakutkan dari bangsa besar yang kata yang seperti itu? Nah, menurut Baraya itu adalah pernyataan yang relate atau tidak? Ya, sakit sih, tapi menurut Baraya itu relate atau tidak. Nah, cuman kalau misalkan Baraya mempertanyakan itu, mari kita hubungkan atau kaitkan dengan sesuatu yang terjadi hari ini, yaitu konflik Israel-Palestina. Tapi kita mulai dari agak jauh ke belakang. Jadi tahun 2005 itu ada gerakan besar-besaran di seluruh dunia untuk memboikot produk-produk Israel. Judulnya itu adalah BDS tanpa M. B itu boykot, D itu divestasi, jadi jangan investasi, atau kalau misalkan investasi ke Israel tarik lagi, dan yang ketiga itu adalah kasih sanksi, BDS gitu, di seluruh dunia yang seperti itu. Gerakan itu adalah untuk mendukung Palestina, kebebasan Palestina, dan untuk mengurung Israel agar tidak menjadi lebih besar lagi. Tetapi apa dampaknya? Ya, tidak berdampak apa-apa. Sampai sekarang pun Israel masih diserang sana-sini dengan upaya boykot, dengan upaya untuk dengan dimarah-marahin, dengan dihujat, dikutuk, dinistakan apa dan sebagainya. Tapi ya cuman sebatas itu aja yang dia terima, sisanya nggak ada apa-apa lagi gitu. Sekarang kita mengetahui misalkan ketika Israel datang ke Palestina, dia dalam satu kesatuan. Tetapi orang-orang Palestina yang datang untuk menahannya itu terdiri dari banyak faksi. Ada Hamas lah, ada Jihad Islam, ada Hizbullah, ada Fatah, dan lain sebagainya. Masing-masing membawa bendera sendiri-sendiri gitu. Itu kan dari situ aja udah kelihatan gitu. Kemudian ketika Hamas melakukan serangan, itu langsung Saudi Arabia, Mesir, dan sebagainya menyatakan bahwa Hamas itu adalah teroris. Kemudian ketika orang-orang di Indonesia, orang-orang di seluruh dunia ngirim bantuan ke Palestina, ada yang nilep juga ternyata. Dari sininya, dari sananya, dari mana-mananya, ada juga yang bermasalah. Dan jadi gimana kita bisa memenang? Dan setelah akhirnya kita bersatu dalam sebuah organisasi yang namanya OKI gitu ya, Organisasi Kerjasama Islam, ayo bersatu seluruhnya, kita rapat bahas Israel. Dari semua rapat itu, semuanya hanya kutukan, hanya hujatan, hanya penolakan, hanya ketidakpenerimaan terhadap Israel dan sebagainya.
Sisanya tidak ada tindakan nyata. Ketika Iran pada saat kemarin itu menyatakan bahwa daripada kita ngebacot doang, lebih baik kita langsung melakukan aksi nyata. Kita boykot Israel, kita embargo Israel. Jadi jangan kasih energi ke mereka. Tetapi apa? Arab Saudi dan teman-temannya malah menolak usulan itu. Kita tidak boleh mengembargo Israel, nanti ya bisnis kita gimana, aduh, dan lain sebagainya. Ketika Irannya maksa, ayo kita embargo Israel, ayo kita, kata Saudi Arabia, antum Syiah ya. ya emang Syiah. cuman ya kayak gitu, terbukti nyata bahwa pernyataan Mose Dayan yang tadi itu, bahwa orang-orang Arab dalam hal ini juga adalah orang-orang Islam, itu adalah orang yang tidak bisa bersatu gitu. Bahkan ketika mereka bertindak tanpa perencanaan. Bahkan ketika mereka berencana pun ternyata mereka bercerai-berai, ribut satu sama lain dan sebagainya. Itu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang boykot Israel dan sebagainya, sumpah itu adalah salah satu program yang benar-benar akan menghancurkan ekonomi Israel. Seandainya kita kompak, tapi kan kita nggak pernah mau kompak gitu. Dan bahkan misalkan yang ada di Indonesia ada sesuatu yang agak lucu lagi gitu, yaitu MUI. Fatwa MUI bahwa sebaiknya kita tidak menggunakan produk-produk Israel atau produk-produk yang berafiliasi atau yang diduga mendukung Israel atas penjajahannya terhadap Palestina. Gitu kan, MUI mengatakan seperti itu. Kemudian ada list dari mana-mana gitu, list boykot produk yang berikut ini: Royco, Starbucks, McD. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu kan produknya kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel. Ini kan jelas mendukung. Kenapa gak ada yang mau boykot WhatsApp? Dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboikotan terhadap produk-produk Israel di Instagram. Coba menurut Baraya bagaimana? Ya maksud saya gini Baraya, please lah, kalau misalkan kita mau melawan Israel, kalau memang benar-benar kita bikin sebuah premis bahwa Israel sama dengan penjahat, karena itu kita harus melawan penjahat, maka kita harus melawan Israel. Anggaplah ya, yang sederhananya kayak gitulah. Nah, bagaimana cara ngalahin si penjahat itu? Ya sederhana, yang pertama itu adalah kembangkan minat baca agar kita jadi ahli strategi dan agar kita ngerti strategi asing. Kemudian garap ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak ketergantungan sama produk-produk Israel dan produk-produk Barat. Kan masalahnya itu adalah kita nggak bisa ngeboikot karena kita butuh mereka gitu, lebih-lebih daripada mereka butuh kita. Jadi kita mau boikot ini, boikot itu, ya kalau semacam Royco, Rinso yang kayak gitu ya kita bisa cari penggantinya gitu. Kita misalkan Burger King kita boikot, ya nggak ada apa-apa karena misalkan ada burger yang di pinggir jalan yang 10 ribuan gitu, itu juga bikin kenyang, oke bisa. Cuman masalahnya kan kita hampir sepenuhnya ketergantungan pada produk-produk Barat dan produk-produk Yahudi. Jadi gimana cara agar kita sukses memboikot? Ya kita jangan ketergantungan teknologi kepada mereka. Gimana caranya? Ya kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing. Sekarang di dunia Islam itu jumlah profesor, jumlah dokter, jumlahnya sangat-sangat sedikit. Bahkan dari yang sangat sedikit itu pun setengahnya atau mungkin lebih itu disertasinya, tesisnya itu hasil bajakan atau sesuatu yang dihasilkan tidak jujur. Akibatnya apa? Yang menulis jurnal ilmiah yang diakui oleh dunia internasional itu hanya sangat sedikit sekali, kan gitu. Makanya ada Bernard Lewis yang sampai mengatakan bahwa orang-orang Islam zaman sekarang itu penemuannya hanya seperti satu fakultas di Universitas Amerika Serikat. Hanya begitu saja. Ya memang dulu banget itu kita maju. Dulu banget orang-orang di seluruh dunia itu berhutang pada negara-negara Islam, pada bangsa-bangsa, pada orang-orang Islam. Tetapi kan sekarang tidak seperti itu gitu. Dan kebanyakan orang-orang Islam kalau misalkan ditantang yang seperti ini, balik lagi, oh kata siapa? Lihat penemuan di ribuan tahun yang lalu.
lihat Ibnu Sina, kamu nggak tahu bahwa algoritma itu diciptakan sama seorang muslim dan sebagainya gitu. Kita balik lagi ke masa lalu gitu. Kenapa? Ya udah, kembangkan teknologi zaman sekarang, minat bacanya ditinggikan, kan itu masalahnya. Kemudian gimana caranya kita bisa bersikap bijak, gimana caranya kita tidak termakan emosi dan hawa nafsu. Kemudian kita nggak gampang untuk mengkafir-kafirkan sesama muslim, kita nggak gampang untuk menjelek-jelekan, menghina, menghujat sesama muslim. Kan seperti itu, mudah sekali gitu. Ya, teorinya mudah, mari kita praktekkan sama-sama di dunia nyata gitu. Biar pernyataan Moses Dayan tadi itu tidak benar-benar berkelanjutan gitu. Jadi Baraya mau boikot nggak produk Israel? Ya saya sudah boikot. Ya tapi boikotnya nggak mungkin bisa total, karena apa ya? Karena kita masih ketergantungan sama mereka. Jadi ayo kita maju sama-sama, ayo kita dukung sama-sama, agar siapapun yang kita lawan, agar siapapun yang bisa kita bela itu benar-benar mendapatkan dampak yang signifikan dari gerakan kita. Bukan cuma nyerocos, bukan cuma ngomong dan sebagainya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.